Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa rahmatul muttaqin wa zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah wa basyarina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah ta'ala qasam bisalah nisbain nisbuli wa sun'ati wa ya'amdi masalah. Masyaallah muslimin jamaah salat asar, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita selalu mengamalkan puji syukur atas nikmat karunia yang tidak pernah putus, nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat rahmat Islam, dan nikmat pula kita masih dapat ubudiyah untuk siap-siap melaksanakan salat asar pada waktu berjamaah di masjid sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Mengisi waktu sebenarnya buku yang menyampaikan tidak hadir disebut sebagai serap namanya. Di dalam kita ibadah tentu kita harus tahu hakikat ibadah. Memang banyak kita melaksanakan ibadah tapi tidak tahu hakikatnya. Dan apa kata ibadah itu juga banyak yang tidak dipahami. Di dalam kaji Muhammadiyah, ibadah itu diungkapkan ma'aqawul Allah diintisab wa minam jizdullahi wa amina bi'ismihi. Ibadah itu apa saja matu kuasanya, apa saja, apakah ucapan, tindakan, perbuatan yang hakikatnya taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah itu bergantung kepada nawaitu. Kenapa taqarrub? Nawaitu apa? Ikhlas lillah ta'ala. Segala aktivitas kita dalam rangka taqarrub ilallah, kita hubungkan, kita connect, istilah sekarang namanya connect dengan Allah. Itu yang menjadi motivasi kita melakukan aktivitas itu. Isinya apa? Ada 3 dalam kaidah tadi itu. Yang ibadah inti salawiyah, yaitu dengan melaksanakan apa saja diperintah Allah, kemudian wajibna banawi, menjauhi apa saja dari Allah, wa amila biizni, ketiga niatnya, dan melakukan aktivitas itu tidak diperintah dan tidak dilarang, tapi dibolehkan, diizinkan. Qausul hukum namanya mubah. Mubah. Yang mubah itu sendiri bisa nilai ibadah. Kuncinya tadi konek dengan Allah. Ya, itu intinya. Kalau tidak itu tidak jadi ibadah. Ikhlas Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat daripada kita ibadah, termasuk ibadah salat itu, ibadah yang kita lakukan itu connect kita dengan Allah. Misalnya salat. Mengapa kita salat? Di dalam hadis kudus itu yang kita ungkapkan, merasakan apapun yang kita baca dalam salat itu merasakan kita direspon oleh Allah.
dijauh oleh Allah. Satu contoh dalam hadis kursi tadi, salat yang kita lakukan yang sifatnya ucapan, apa ucapan itu direspon oleh Allah, dijawab oleh Allah. Kalau doa kita dikabul kita. Tetapi dalam hadis kursi itu hanya dikhususkan kepada bacaan Al-Fatihah. Sebenarnya semuanya itu. Ini apa? Ini menandakan bahwa baca Al-Fatihah kita yang merupakan rukun dalam salat yang sebanyak ucapan yang tinggi itu adalah baca Al-Fatihah. Karena itulah yang langsung Allah respon. Dan setiap kita salat ibadah harus kita rasakannya. Kalau tidak kita tidak connect dengan Allah. Bagaimana? Dan kita harus paham dan mengerti apa yang kita baca. Bagaimana kita merasakan pada Allah? Kita saja tak paham dan mengerti apa yang dibaca. Jadi sahabat yang dibaca dan itu yang dibagi Allah kepada kita. Nisfu li wa nisfu li adik. Ayat Al-Fatihah 7 ayat dan disebut Sabul Masani. 3 ayat untuk Allah, 3 ayat untuk hamba, dan 1 apa? Pembatas. Apa kata Allah Ta'ala di situ? Iza qala abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dasar orang baca Fatihah itu tidak baca basmalah, langsung aja alhamdulillah. Berdasarkan kepada hadis kursi dengan mengatakan basmalah bukan satu ayat dalam surah Fatihah. Tidak baca basmalah kita batal Fatihah tidak. Hanya basmalah adalah ayat Al-Quran, salah satu ayat Quran. Tapi membaca gimana? Ya, maka membaca itu adalah sunnah. Karena Nabi sedang baca Al-Fatihah itu baca basmalah. Tapi tidak membaca tidak membatalkan kita baca Al-Fatihah. Ya kita tidak termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah itu. Ada hadis seperti itu. Karena kalau kita baca Al-Fatihah, kalau baca basmalah tidak ada respon dalam hadis tadi. Yang disebut baca alhamdulillah. Kalau kita surah hamba baca alhamdulillah, apa respon dari Allah? Jawab Allah. Hamidani abdi, itu jawab Allah. Dan kita rasakan setiap kita baca alhamdulillah itu apa yang Allah menjawab respon. Mengapa kita sebenarnya adalah aku memuji Allah atas nikmat yang dapat diberikan kepada kita. Lahirlah kata alhamdulillah. Itu nak connect itu. Atau nak ibadahnya. Ibadahnya. Kalau tak ada rasakan ibadahnya, ya ibadahnya ada punya jiwa rasanya. Jiwanya itu. Jadi semua ibadah, tapi latihannya dalam salat itu. Latihannya dalam salat. Itu dijawab oleh Allah. Begitu tingginya ucapan kita. Jadi kalau hamba cuma melihat makna Allah, coba kasih apa? Saya memuji Allah. Kenapa kita memuji Allah? Ingat Rabbul Alamin. Kita ingat kasar sangkar kita. Segala apa yang ada datang dari Allah merupakan nikmat yang diberikan kepada kita. Termasuk Allah salat atas Allah. Terus orang itu. Kasar orang dan sasar. Ungkapkan alhamdulillah direspon oleh Allah. Kemudian waktu kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, apa jawaban Allah? Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku setinggi sanjungan. Itu asna. Jadi kalau itu kan memuji juga namanya. Allah yang menciptakan itu dengan rahmat rahmat. Rahman mencakup seluruh umat manusia, diberi. Rahman itu kan ya memberi. Semua nikmat adalah pemberian Allah. Maka seorang kafir pun dapat nikmat Allah. Karena mencakup semua. Artinya kasih. Kasih itu kan kasih memberi. Tapi kalau rahim itu khusus kepada orang mukmin, orang yang dicintai Allah. Rahim. Maka orang mukmin dapat ada rahmat, ada kasih Allah. Itu namanya asna. Nah, coba rasakan kita saat membaca Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa yang terasa? Begitu rahmatnya yang dilimpahkan Allah kepada
Kita salat bisa salat rahmat Allah diberikan kepada kita. Kemudian Maliki Yaumiddin. Apa jawaban Allah? Majadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku seagung-agungnya. Allah yang memiliki dan menguasai. Malik itu artinya ada yang dipanjangkan, ada yang pendekkan. Ada Malik, ada Malik. Ya. Jadi kalau Malik memiliki, kalau Malik itu raja. Jadi Allah itu memiliki sekali menguasai. Nah, kalau pemerintah kita, presiden katanya dia menguasai, tapi bukan dia memiliki penguasa Indonesia, tapi bukan memiliki Indonesia. Allah memiliki dan menguasai dia apa? Maka itu Malik Yaumiddin. Dunia akhirat dikuasai Allah. Tapi ingat ya, yang diungkapkan dalam tadi Malik Yaumiddin-nya. Di saat kita salah itu, sadar kita apapun yang akan kita lakukan dunia itu akan dipertanggungjawabkan di Malik Yaumiddin. Allah akan memberikan keadilan setiap apa yang telah lakukan yang buruk. Itu Allah berikan. Makanya bacaan kita dalam salat itulah yang mempengaruhi sikap tidak perbuatan kita. Makanya salat dikatakan tanda dipansari berbuka. Tapi kalau bacaan kita tidak mempengaruhi sikap kita, dan memang hampir dibaca, Malik Yaumiddin dibaca tapi tidak dalam perbuatan kita, asal-asal dan merasakan bahwa yang telah dilakukan dipertanyakan dengan Malik Yaumiddin di hari kemudian itu. Kemudian dia kenal itulah batas. Yang tiga itu Allah. Yang berarti begitu ya Allah. Allah tak berarti puji. Kalau dipuji Allah kembalikan kepada Allah. Baca alhamdulillah. Dan abang tampil itu Allah dipuji dengan Allah atau tidak. Lillah hanya Allah berarti puji. Ar-Rahman Rahim Allah. Walaupun kita juga harus mendekati sifat Allah, tapi kita tidak bisa seperti itu. Ya. Malik itu juga Allah ini. Bahkan untuk ia karena ini harga bainobi. Bila bataskan antaraku dan dalam pertanyaan. Hak Allah nggak butuh. Nasta'in hak manusia. Itu akan diberikan oleh Allah, diberikan apa yang dimintanya apabila hak Allah disampaikan tadi yang dipuji dengan na'budu. Beribadah dulu, baru kalian berhak. Hak kalian adalah diberi oleh Allah apa saja. Tapi ada jawabannya dulu. Itu aja waktu kita saja. Yang intinya saya sampaikan dalam kita, saya ini beribadah tidak. Beribadah selalu tentu beribadah. Kalau aja kita kenal apa ya? Itu yang intinya. Jadi katanya apa? Zikru, makanya salat makan akhirnya salat di zikri. Ini kunci ibadahnya zikru. Karena kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ibadah yang 100% dan contohkan lagi. Itu yang intinya saya sampaikan.